Apakah kalian semua di sini? Raja Xuanling juga memandang orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum, lalu berkata dengan santai. Kamu bisa mulai kapan saja, kata orang kuat Solomon. Pada saat ini, Xiao Yan dan 15 lainnya juga berada di garis depan. Di belakang mereka, ratusan pemain yang juga berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin juga berdiri diam di belakang mereka. Tanpa kecuali, mereka semua mengangkat kepala sedikit dan menatap sosok perkasa di langit. Kalau begitu mari kita mulai. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Pemilihan sekte juga dimulai pada saat ini. Seorang pria yang agak tampan muncul di depan semua orang di tanah dan berkata, mereka yang dapat berdiri di sini sekarang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte dalam 3 hari Xuantian. Penampilan luar biasa dalam kompetisi, langkah selanjutnya adalah Anda dapat memilih sekte untuk bergabung dengannya. Saat ini, 9 sekte super dalam Xuan 3 hari kami adalah Paviliun Dupa Pembakaran, Paviliun Wanhua, Istana Desolate Kuno, Aula Api Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tanpa Hati, Wanjianmen. Petik 2. Adapun sekte lain, kamu juga bisa bergabung dengan mereka. Misalnya, selain 9 sekte super ini, ada beberapa sekte yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lembah Mimpi Buruk dan Lembah Astrologi, Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, Del. Selanjutnya, mari kita mulai. Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga perlahan mundur. Saat pria itu mundur, di antara kerumunan, seorang pria malas berdiri perlahan, dan matanya penuh kegembiraan. Pria ini secara mengesankan berada di peringkat ke-100 dalam kompetisi perebutan poin ini. Di antara orang-orang yang sekarang berpartisipasi dalam pemilihan sekte di puncak gunung, selain kompetisi penjarahan 100 poin kuat, ada ratusan orang yang telah diizinkan untuk bergabung dengan sekte karena kinerja mereka yang luar biasa, jadi itu juga telah menciptakan banyak orang. Saya berani bertanya kepada para senior, bisakah saya bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Pria itu juga perlahan melangkah maju, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Raja Xuanling. Kekuatan di panggung tengah Kaisar Dou Bintang 4. Tentu saja, keluarga kerajaan Xuanling menyambut Anda. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan pada pria di tanah, dan kemudian seberkas cahaya muncul, mengabaikan pria itu, dan pria itu turun. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Raja Xuanling. Pria itu saat ini juga penuh kegembiraan, dia benar-benar bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, dan uang serta status masa depannya juga dijamin, dan dia segera mengikuti Raja Xuanling dengan hormat. Ketika pria itu mengikuti di belakang Raja Xuanling, dia merasa bahwa pembangkit tenaga listrik dari kekuatan puncak Dou Di begitu tak terduga. Saya tidak menyangka bahwa yang pertama adalah bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, yang merupakan keberuntungan. Pria kuat Salomo juga setuju. Silakan, Raja Xuanling juga berkata dengan lembut, meskipun yang ke-100 ini hanya kekuatan tahap tengah dari Dou Di Bintang 4, tetapi bagaimanapun juga, dia dapat menonjol dari puluhan ribu pendatang baru ini. Saya membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan tertentu, untuk darah segar seperti itu, sekte besar juga cukup bersyukur. Lagi pula, jika ada sekte yang ingin bertahan lama, suntikan darah segar adalah cara raja. Saya memilih Paviliun Wanhua, seorang wanita juga berkata dengan lembut, dan kemudian pria kuat dari Paviliun Wanhua juga membawanya ke belakangnya, dan kembali ke sekte bersama setelah memilih sekte. Hei, melihat ini, Chang Yu juga menggelengkan kepalanya. Keluarga kerajaan Xuanling memiliki kekayaan besar, dan sumber daya secara alami tidak ada masalah. Pil Valley memiliki jaringan hubungan yang sangat besar, dan terdiri dari sekelompok alkemis. Kekuatan sumber daya terlalu menakutkan. Adapun sekte lain, mereka juga memiliki kelebihannya sendiri. Hanya Paviliun Fenxiang mereka yang memperhatikan kultivasi diri. Ini juga alasan mengapa Paviliun Fenxiang mereka memiliki jumlah terkecil murid setiap tahun. Lagi pula, siapa yang tidak punya apa-apa untuk dimakan? Apakah Anda mencoba mengkultivasi pikiran Anda? Siapapun yang bergabung dengan sekte tidak terburu-buru untuk keterampilan bertarung seni bela diri yang kuat atau sumber daya yang besar. Saya harap Raja Xuanling dan orang-orang Salomo tidak pergi terlalu jauh. Chang Yu juga menggelengkan kepalanya dan melihat ke lapangan. Saya bergabung dengan Pil Valley. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang mengenakan pakaian apoteker. Pil Valley tidak diragukan lagi merupakan tujuan terbaik bagi seorang apoteker.
Saya bergabung dengan aula api penyucian. Orang tua saya dibunuh oleh hantu, dan saya tidak perlu khawatir dalam hidup saya. Saya hanya ingin membunuh setan dan hantu dan membalas dendam, kata seorang pria dengan tatapan garang. Bagus untuk membunuh iblis dan menghancurkan hantu. Para pembangkit tenaga listrik di aula api penyucian juga tertawa terbahak-bahak. Status mereka di aula api penyucian cukup istimewa, dan mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antar sekte, tetapi tidak ada keraguan bahwa tugas mereka adalah berjalan di ujung pisau. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dimakamkan di tempat yang berbeda. Namun, tindakan aula api penyucian juga mendapat pujian dari banyak orang di Suan Santian, sekte yang bertanggung jawab atas kebenaran dunia ini cukup langka. Aku bergabung dengan istana, cinta yang tak berperasaan. Ketika aku kembali dari studiku, aku pasti akan membunuh seseorang yang tidak mau. Itu adalah seorang wanita yang berbicara dengan putus asa di matanya, dan dia jelas terluka oleh cinta, jadi dia harus bergabung dengan lembah cinta tanpa hati. Cinta, benci, cinta dan benci. Nak, mengapa repot-repot? Orang-orang kuat dari istana tak berperasaan juga berbicara untuk menghibur mereka. Begitu mereka memasuki istana cinta tanpa hati, sejak saat itu, dunia menjadi asing dan memotong rasa cinta. Aku tidak berdamai. Wanita itu menangis kesakitan. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik istana Herles juga melambaikannya dengan santai, dan cahaya putih melilitnya, dengan bungkus cahaya. Rasa sakit wanita itu juga sangat berkurang. Nak, benar untuk bergabung dengan kami, ayo pergi. Pria kuat dari istana tak berperasaan juga berkata dengan penuh kasih. Saya tahu bahwa bakat saya biasa-biasa saja, dan saya tidak dapat mengungguli orang lain ketika saya mengolah ki pertempuran dalam hidup saya. Itulah mengapa saya bergabung dengan rumah boneka. Seorang pria dengan boneka di punggungnya juga menatap kuat, pria di rumah boneka. Ada napas yang kuat di matanya, yang tak ada habisnya. Ruzi bisa diajari, kemari. Pembangkit tenaga listrik dari rumah boneka juga menyapa. Yang ingin saya pelajari hanyalah ilmu pedang tertinggi. Jadi saya ingin bergabung dengan Wan Jianmen. Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya juga berkata perlahan. Pembangkit tenaga listrik Wan Jianmen juga melambaikannya kemudian dan membawanya di bawah komandonya. Saya diadopsi oleh orang lain sejak saya masih kecil. Ketika saya tumbuh dewasa, ayah tiri saya mencoba memperkosa saya, jadi saya membunuhnya dan melarikan diri. Saya tidak tahu apakah saya bisa bergabung dengan Solomon. Mau tidak mau merasa tertekan. Ayolah, kita Sulaiman mencakup segalanya. Tidak peduli apa statusmu sebelumnya, adalah keluarga di sini, orang-orang. Orang kuat Salomo juga berkata. Setelah selesai berbicara, mata wanita itu juga lega, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Solomon yang kuat. Saya belum bisa berkultivasi Doki sejak saya masih kecil, tapi saya tidak mau menyerah. Saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya tidak bisa berkultivasi Doki, saya masih bisa berdiri, keluar. Saya bergabung dengan Istana Sunyi Kuno. Seorang pria kekar juga bersemangat. Hehe, itu wajar. Bahkan jika kamu tidak bisa mengolah Doki, kamu masih bisa menonjol. Bergabung dengan kami adalah pilihan terbaik. Xiao Yan, aku pasti akan melampauimu. Saat pria kekar itu pergi, sebuah suara menindas bergema di tanah. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan menemukan bahwa suara pria kekar itu mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah itu tidak hanya berbicara. Ducun ini sepertinya memiliki beberapa rahasia. Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu, dan kemudian berkata perlahan. Siapa nama anak laki-laki kekar yang baru saja bergabung dengan Istana Sunyi Kuno? Xiao Yan juga bertanya kepada orang-orang di sampingnya. Sepertinya disebut Ducun. Yueru juga berkata dengan lembut. Ducun. Xiao Yan juga bergumam, entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa ini adalah orang yang pasti akan menjadi orang hebat. Orang-orang di tanah juga terus-menerus memilih sekte yang cocok untuk mereka. Sampai saat ini, jumlah orang di tanah hanya 2 digit, tetapi tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang tinggal adalah yang terbaik di antara para elit. Melihat ke langit, banyak sekte memiliki banyak bibit. Di antara mereka, keluarga kerajaan Xuanling dan Dangu memiliki jumlah terbesar. Bagaimanapun, salah satu dari keduanya adalah alkemis yang telah mengepung Suan Santian, dan yang lainnya adalah apoteker besar sumber daya keuangan, jumlah orang yang masuk akal. Hanya saja di belakang Chang Yu dari Burning Incense Pavilion,
hanya beberapa murid yang bergabung. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, hanya ada 5 orang. Anda harus tahu bahwa sekte lain sudah memiliki setidaknya 2 digit saat ini. Hehe, Wakil Master Pavilion Chang Yu, tampaknya pavilion fans yang Anda tidak dapat memecahkan jumlah murid tahun ini. Salomo kuat pria itu juga perlahan berkata kepada Chang Yu, dan setelah berbicara, orang-orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Dengan munculnya tawa, beberapa keraguan melintas di mata orang-orang di belakang Chang Yu, jelas memikirkan apakah akan beralih ke sana. Cukup, kata Chang Yu dengan marah. Dengan kemarahan Chang Yu, orang kuat Salomo tidak provokatif. Kekuatan jiwa besar Xiaoyan di tanah juga menemukan adegan ini, dan segera bergumam, tampaknya pavilion dupa pembakaran ini lemah, dan hubungannya dengan Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling tidak terlalu harmonis. Nomor di tanah juga menurun dengan cepat, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak sabar sama sekali. Lagi pula, itu hanya masalah waktu. Aku akan bergabung dengan pavilion Fenxiang. Itu adalah Luo Guang, Kaisar Dou bintang 4 tahap akhir yang dikenal karena pertahanannya yang luar biasa. Chang Yu juga cukup senang ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dalam pertempuran di hutan mayat, Chang Yu ingat dengan sangat jelas bahwa kekuatan pertahanan Luo Guang sangat luar biasa. Terlepas dari kekuatan Luo Guang pada tahap akhir Kaisar Dou bintang 4 saat ini, kekuatan pertahanan yang bahkan Kaisar Dou bintang 5 tunjukkan tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Oke, Chang Yu juga mengatakan 3 hal baik berturut-turut. Jelas, penambahan Luo Guang membuat suasana hatinya yang tidak bahagia jauh lebih cerah. Hehe, pavilion fans yang bagus, tapi itu tidak cocok untukmu. Saya melihat bahwa Anda penuh dengan atribut ki pertempuran, dan pertahanan Anda akan terkejut. Lebih baik bergabung dengan Istana Sunyi Kuno. Orang kuat Salomo juga berbicara perlahan-lahan. Kamu, Solomon, terlalu banyak ikut campur. Sekte mana yang harus mereka ikuti adalah kebebasan mereka. Chang Yu juga berkata dengan marah. Haha, itu dikatakan, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chang Yu, Wakil Master Pavilion, jangan marah, tubuhmu penting. Junior berterima kasih kepada para pendahulu, tetapi masih memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Fenxiang. Pria gemuk Luo Guang juga tersenyum dengan jujur, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan Chang Yu. Ketika Luo Guang berada di hutan mayat sebelumnya, dia bekerja sama dengan tempat kedua. Dia bertanggung jawab atas pertahanan dirinya sendiri, dan wanita di tempat kedua bertanggung jawab atas pelanggaran. Oleh karena itu, poin keduanya juga cukup kaya, peringkat kedua dan ketiga. Dengan tambahan Luo Guang, kekuatan Pavilion Fenxiang juga semakin kuat, karena bakat Luo Guang cukup kuat, dan seiring waktu, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Seorang wanita yang dikelilingi oleh ular kecil di tangannya juga melangkah maju perlahan, dan kemudian menggigit bibirnya sedikit, jelas-jelas menjijikan Salomo dan Raja Xuanling di langit. Atau takut, pada saat wanita itu muncul, mata Raja Xuanling yang agak malas bergerak sedikit di langit. Kemudian dia menatap wanita itu, wajahnya tertutup karena terkejut. Saya bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran, kata wanita itu ringan. Nama wanita itu adalah Seruling Hijau, dia adalah Dou di bintang 4 tahap akhir, orang yang telah mengejar Xiaoyan di hutan mayat sebelumnya. Pada saat Seruling Hijau muncul, Xiaoyan juga merasakan sedikit gerakan darah di tubuhnya. Gerakan semacam ini sangat kecil, jika bukan karena kekuatan jiwa besar Xiaoyan, dia pasti tidak akan menemukannya. Fluktuasi seperti itu, ada yang seperti klan. Xiaoyan juga mengerutkan kening, berpikir. Kekuatan darah di tubuhnya sudah merupakan darah paling murni dari keluarga Xiao. Adapun Taiksu Gulong sebelumnya dan kekuatan darah lainnya, itu sudah dikeluarkan ketika leluhur makam surgawi menukar darah untuknya. Jadi jika berfluktuasi seperti ini, mungkinkah Cailin? Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian berkata sedikit terkejut. Xiaoyan dan Cailin sudah menikah, jadi tidak mengherankan jika Xiaoyan memiliki jejak darah Medusa di tubuhnya. Adapun fluktuasi seperti itu pasti Medusa. Cailin, apakah kamu di sini? Wajah Xiaoyan juga tenggelam, dan kemudian dia melihat Seruling Hijau. Bukankah Pavilion Dupa Pembakaranmu seorang wanita bertangan satu? Solomon yang kuat terus meminta masalah. Hehe, itu masa lalu, tidak bisakah kamu menerimanya sekarang? Tidak ada hubungannya denganmu.
Chang Yu juga melawan dengan kejam. Haha, orang kuat Salomo juga menderita kerugian yang bodoh, dan kemudian tidak berbicara, tetapi murid Raja Xuanling di sekitarnya meledak menjadi marah. Ketika dia mengatakan itu, dia melihatnya, dan itu adalah wanita bernama Green Flute di tanah. Oke, naiklah. Chang Yu juga tersenyum. Seruling hijau ini adalah wanita dengan kekuatan yang baik, dan berada di 10 besar dalam kompetisi perebutan poin ini juga menunjukkan kekuatannya. Tunggu sebentar, ada juga sedikit darah di pupil Raja Xuanling, dan niat membunuh yang samar juga menyebar. Raja Xuanling memiliki anda dan nasihat. Chang Yu juga tampak serius, dan kemudian napas dilepaskan, melawan aura menakutkan Raja Xuanling. Apakah kamu dari garis keturunan gurun Medusa di bagian timur benua Xuanlingku? Apa rencana sekte untuk menyusup ke manusia kita? Bicaralah, jangan katakan, kematian. Sebuah suara menakutkan muncul, membaca www, Kansu. Kekuatan Jiuxing Doudi yang menakutkan juga tidak diragukan lagi ditunjukkan. Pada saat ini, sekte kuat di langit juga kontemplatif, tetapi mereka masih diperhatikan oleh Raja Xuanling. Semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling telah diganggu oleh orang-orang ular Medusa di timur Xuanling. Sekarang klan Medusa ini masih berani datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin, mencoba bergabung dengan sekte. Bukankah ini memprovokasi martabat Raja Xuanling? Bagaimana Raja Xuanling, yang berada di level Kaisar Bintang 9 Dou, mentolerirnya? Batuk, batuk. Seruling hijau juga melemah oleh momentum yang tiba-tiba ini, dan ki pertempuran di dalam tubuh menjadi padat. Memang benar aku termasuk dalam garis Medusa, tapi siapa bilang aku tidak bisa bergabung dengan sekte manusia? Bolehkah aku bertanya siapa yang menetapkan ini? Kata seruling hijau keras kepala. Meskipun seruling hijau juga berada dalam garis keturunan Medusa, ia diadopsi oleh manusia sejak ia masih kecil, sehingga ia dapat dianggap sebagai manusia, namun esensinya tetaplah Medusa. Aku tidak mengatakan bahwa orang-orang ular tidak dapat bergabung dengan sekte. Tapi karena ini ada di sini, matilah. Raja Xuanling berkata perlahan, tetapi dalam suaranya, paksaan yang tak terbantahkan langsung menyebar. Pada saat ini, seruling hijau juga menyadari bahwa Raja Xuanling ini, yang hanya ada dalam legenda di masa lalu, tidak diragukan lagi lebih kuat dari rumor. Segera setelah Raja Xuanling selesai berbicara, gelombang kematian langsung memenuhi jantung seruling hijau. Segera, banyak ular kecil dengan warna berbeda di tubuh seruling hijau juga dengan sungguh-sungguh menelan huruf ular, dan kemudian memandang ke langit seperti musuh. Ada beberapa Raja Xuanling yang marah di antara mereka. Meskipun seruling hijau diadopsi oleh manusia, dia juga pernah mengunjungi orang ular dan mengetahui beberapa hal tentang orang ular. Hubungan antara orang ular dan keluarga kerajaan Xuanling seperti air dan api, dan pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dihentikan. Tidak heran jika seruling hijau sederhana Raja Xuanling, ras manusia ular, akan sangat emosional. Lagi pula, siapapun yang melihat musuh yang membunuh banyak tentara dan kuda di bawahnya tidak akan berterima kasih. Sabu-sabu, Raja Xuanling menyelesaikan kata-katanya, dan semangat juang yang sangat kejam juga ditebaskan pada seruling hijau. Pukulan yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika gelombang ini mengenai seruling hijau, maka ujung seruling hijau pasti akan sangat menyedihkan. Mungkin jatuh di tempat. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Bintang 9, bahkan jika itu hanya pukulan, kekuatannya tidak ada bandingannya. Bang bang bang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa seruling hijau mungkin jatuh di tempat, Chang Yu juga datang ke sisinya dalam sekejap, dan napasnya melonjak hingga ekstrim, dan kemudian dauki merah menyala juga menutupi hijau, seruling, dan kemudian teror Raja Xuanling yang tampaknya menakutkan juga lenyap. Tampaknya Chang Yu menerima pukulan dari Raja Xuanling, tetapi sebenarnya hanya Chang Yu yang tahu betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam serangan yang tampaknya acak oleh Raja Xuanling ini, dan kekuatan anti guncangan mengguncang tubuh Chang Yu. Juga sedikit mati rasa. Pukulan biasa yang baru saja melawan Raja Xuanling ternyata menggunakan hampir setengah dari energi dendam Chang Yu. Chang Yu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah dendam antara aku dan orang ular, apakah kamu ingin campur tangan? Raja Xuanling juga mendengus, dan ada sedikit ketidakpuasan dalam suaranya. Hehe, tidak peduli bagaimana wanita ini di masa lalu,
Sekarang dia telah berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte. Jadi karena wanita ini memutuskan untuk bergabung dengan pavilion fancy yang kami, saya tentu ingin melindunginya, jadi bukan untuk menyebarkan berita. Yang lain bercanda, Chang Yu juga mendengus dingin. Mungkinkah Anda tidak tahu tentang perselisihan antara keluarga kerajaan Xuanling saya dan orang ular? Raja Xuanling juga berteriak dengan marah. Jelas, Chang Yu ini bersikeras melindungi seruling hijau, dan bahkan dia tidak berdaya. Lagi pula, ini terkait dengan dua kekuatan. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Kamu bisa mengetahui detail seruling hijau ini. Meskipun benar dia berasal dari ular, tapi dia telah hidup bersama manusia sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menyakiti manusia. Mungkinkah dia juga harus bersama dengan orang ular? Bingung. Jadi apa perbedaan antara sekte Super Xuan Santian kita dengan iblis dan hantu? Chang Yu juga tahu bahwa dia jelas bukan lawan dari Raja Xuanling ketika dia bertarung, dan dia hanya bisa menggunakannya untuk meyakinkan orang untuk memerintah Xuanling, Raja Roh. Hahaha, jangan berpikir bahwa kamu hanyalah pembangkit tenaga listrik puncak Dou di bintang 7 yang bisa meneriakiku. Raja Xuanling juga melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan santai, jelas dia tidak menganggapnya serius. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Chang Yu berkata dengan dingin, dan ada nada tegas dalam suaranya. Jelas, jika Raja Xuanling agresif, Chang Yu hanya bisa menggunakan pilihan terakhir. Para pendatang baru yang bergabung dengan pavilion dupa ini mendinginkan hati mereka. Pada saat ini, Raja Xuanling juga mengerutkan kening. Dari suara tegas Chang Yu, Raja Xuanling dapat dengan mudah mengatakan bahwa Chang Yu bertekad untuk melindungi seruling hijau hari ini, bahkan jika dia bersikeras melakukannya sendiri, hasilnya akan sama, dan dia mungkin membiarkan mereka berdua pada saat itu. Konfrontasi antara kekuatan bukanlah yang ingin dilihat oleh Raja Xuanling. Meskipun hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan pavilion Fanxiang tidak terlalu baik, jika mereka ingin melahap pavilion dupa, itu akan melukai tulang mereka. Selain itu, selain pavilion Fanxiang, ada 8 sekte super yang mengincar mereka, jadi Raja Xuanling setelah sedikit merenung, dia juga siap untuk menutup tangannya. Kalian berdua, istirahatkan amarahmu, hari ini adalah masalah bagi murid baru untuk memilih sekte mereka. Jika kamu memiliki keluhan pribadi, kamu harus mengesampingkannya terlebih dahulu. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik Wan Jianmen juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera berdiri dan berkata. Dengan munculnya pembangkit tenaga listrik Wan Jianmen, Raja Xuanling dan Chang Yu juga mendengus dingin, dan kemudian langsung kembali ke tempat mereka berada. Jelas, Wan Jianmen, pemimpin 9 sekte super, berbicara dan memberikan mereka ketangga, juga senang. Sebenarnya bertarung melawanku, Chang Yu sialan, aku ingin kamu terlihat baik di masa depan. Raja Xuanling juga berkata dengan diam-diam. Salomo yang kuat di samping juga perlahan mengatakan sesuatu ke telinga Raja Xuanling, dan wajah Raja Xuanling sedikit berubah. Terima kasih, senior. Seruling hijau juga berterima kasih kepada Chang Yu, dan kemudian membungkuk sedikit kepada Chang Yu. Tidak apa-apa, seperti yang seharusnya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Chang Yu ingin mengambil seruling hijau, tetapi menemukan bahwa seruling hijau sedang melihat seseorang di tanah. Pria itu, dengan penggaris berat di punggungnya, memancarkan aura yang cukup bagus ke seluruh tubuhnya. Kenapa kamu memiliki aura yang sama denganku? Seruling hijau juga berkata sedikit. Di antara mereka, Xin Ni masih tidak tahu, tetapi yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku jelas bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Karena seruling hijau ini memiliki kekuatan garis keturunan Medusa, fluktuasi di tubuhnya barusan memiliki penjelasan yang masuk akal. Terlebih lagi, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa Cailin sepertinya berada di hari Xuansan ini, karena Xiao Yan mengetahui bahwa Sol Jade, yang tidak bergerak, sebenarnya bergerak setelah mendekati hari Xuansan. Seruling hijau ini memiliki darah Medusa, mungkin dia tahu sesuatu. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk menanyakannya dengan benar. Tapi karena ini semua tentang Burning Incense Pavilion, akan jauh lebih nyaman di masa depan. Xiao Yan tersenyum pada seruling hijau setelah dia selesai berbicara. Melihat hal ini, Lu Di pun mengangguk dengan sadar, sebenarnya Lu Di sudah memiliki jawaban di dalam hatinya sebelumnya, jadi dia bertanya pada Xiao Yan hanya untuk memastikan.
Jika Xiaoyan benar-benar membunuh keluarga kerajaan Medusa mereka dan menelan kekuatan garis keturunan mereka, fluktuasi garis keturunan pasti tidak akan begitu tenang. Kemudian dia juga tersenyum pada Xiaoyan, aku akan menunggumu di Burning Incense Pavilion. Setelah mengatakan itu, dia melintas dan pergi ke belakang Chang Yu. Ketika Chang Yu mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum pada seruling hijau. Jika Xiaoyan ini benar-benar jika mereka telah bergabung dengan Pavilion Fenxiang, maka mereka pasti akan memiliki kepercayaan diri untuk mencapai hasil yang mempesona di kompetisi Zhongmen berikutnya. Orang-orang ular sialan, Raja Xuanling mengangkat alisnya ketika Green Flood mengucapkan kata-kata itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan ini adalah juara kompetisi perebutan poin ini. Meskipun Raja Xuanling tidak percaya bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar dalam keadaan terluka, dia harus memperhatikannya. Sepertinya masih ada modal untuk diinvestasikan pada saat itu. Kali ini, kamu tidak bisa memikirkan stabilitas di Burning Incense Pavilion. Orang kuat Solomon juga berkata, Xiaoyan, sekte mana yang ingin kamu ikuti? Suara bercanda juga terdengar, tampaknya dari Raja Xuanling. Saat suara Raja Xuanling jatuh, dia juga menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Seperti yang kita semua tahu, tempat pertama di setiap kompetisi perampasan poin, tidak peduli sekte mana yang bergabung, pencapaian masa depan tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, pilihan Xiaoyan ini pasti akan membuat semua sekte peduli. Terkadang, beberapa sekte akan memenangkan Xiaoyan dengan segala cara, dan menawarkan harga yang cukup menggiurkan. Hei, jangan terlalu sibuk menyetujuinya. Lagi pula, kamu adalah tempat pertama dalam kompetisi perampasan poin ini. Mengapa kita tidak memberikan sumber daya dari sekte kita masing-masing? Bagaimana kita membiarkan mereka memilih? Orang kuat juga berkata pelan. Ini, Xiaoyan baru saja akan berbicara, tetapi bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini. Hei, itu normal, ini adalah perawatan pertamamu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga menoleh untuk melihat Mu Yingying. Jika Xiaoyan tidak membalikkan keadaan, maka juaranya adalah Mu Yingying. Aku tidak tertarik dengan ini. Mu Yingying juga memperhatikan tatapan Mu Feng, dan segera mengangkat bahu acuh tak acuh. Begitukah? Xiaoyan juga tertawa. Meskipun dia sudah membuat rencana, Xiaoyan masih ingin melihat kondisi menarik dari sekte super ini. Lebih baik aku duluan. Sulaiman kita dikenal sebagai orang aneh yang menutupi dunia, jadi syarat yang diberikan bisa menjadi semangat juang dengan kualitas yang cukup indah. Kata kuat Sulaiman. Semangat bertarung. Solomon ini benar-benar rela menghabiskan darahnya. Chang Yu juga diam-diam berkata, semua orang di sini tahu betapa berharganya semangat juang. Setiap kali semangat juang diburu, perlu untuk mengirimkan banyak kekuatan tempur kelas atas di sekte tersebut. Kualitas dan kekuatannya juga semakin kuat. Ini juga merupakan simbol dari bintang 9 Dodi yang kuat. Miliki semangat juang. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 9 dengan semangat juang dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 9 yang mengira dia tidak memiliki semua semangat juang itu seperti langit dan bawah tanah. Jiwa pertarungan. Xiaoyan juga terkejut saat mendengar hal ini untuk pertama kalinya. Yang disebut semangat juang berarti bahwa Anda telah melangkah ke pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 9. Setelah memasuki peringkat ke-9, Anda dapat menyerap semangat juang. Kekuatan dan efektivitas tempur, hal-hal, bertarung dengan orang-orang, memanggil semangat juang, dan menambahkan beberapa kekuatan aneh dari semangat juang dengan basis kultivasinya sendiri. Untuk menangani musuh dengan lembut, ini sedikit mirip dengan api Anda, kesurupan, tapi bertarung jiwa tidak sekuat kepemilikan peri apimu. Bagaimanapun, kepemilikan peri apimu sangat sempurna, dan semangat bertarungnya tidak begitu lengkap, dan pasti akan ada banyak kekuatan yang meluap. Petik 2. Di antara 7 alam saat ini ada total 108 roh juang, dengan bentuk yang berbeda, tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa roh juang yang sangat besar belum ditemukan. Juga cukup ketat, dan hanya monster berusia lebih dari puluhan ribu tahun yang bisa. Ada kemungkinan sangat kecil untuk jatuh. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Tidak heran jika Raja Xuanling ini memiliki keganasan binatang iblis, jadi itu. Xiaoyan juga bergumam. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang semangat bertarung. Ketika kamu mencapai level itu di masa depan, semangat juang yang kamu miliki pasti tidak sebanding dengan orang-orang ini.
Raja Naga Emas berkata dengan penuh kasih suara. Junior telah berterima kasih kepada senior, tetapi hanya saja saya tidak bisa terlalu ambisius dalam perjalanan kultivasi saya, jadi saya masih membiarkan junior ini memikirkan satu atau dua hal. Xiao Yan juga menjawab dengan lembut. Pria kuat Salomo juga mengerutkan kening, jelas ditolak oleh Xiao Yan ini. Haha, Solomon benar-benar murah hati. Tapi paviliun Wanhua saya tidak memiliki manfaat yang begitu kuat. Jika teman-teman Xiao Yan memilih untuk bergabung dengan paviliun Wanhua saya, maka saya pikir paviliun Wanhua juga akan memberi Anda 1000 bunga sekali. Bunga pembaptisan. Wanita dari paviliun Wanhua juga berkata sedikit, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Bukankah paviliun Wanhuamu selalu hanya menerima murid perempuan? Chang Yu juga sedikit mengernyit. Hehe. Biarkan paviliun Fenxiang membuat pengecualian untuk menerima murid perempuan, tetapi paviliun Wanhua kami tidak dapat menerima murid laki-laki. Wanita di paviliun Wanhua juga berkata dengan enggan. Ketika Chang Yu mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kata-kata dan kemudian tidak berbicara. Keluhan antara paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua masih perlu diselesaikan oleh sekte masing-masing. Bagaimanapun, itu adalah keluhan dari generasi yang lebih tua, dan itu terus berlanjut ke generasi mereka. Pembaptisan Wanhua. Sayangku, pembaptisan Wanhua ini sangat berharga di paviliun Wanhua. Pemilik paviliun Wanhua perlu secara pribadi mengambil tindakan dan mengadopsi metode khusus. Setelah pembaptisan ribuan bunga, kotoran di tubuh akan juga sepenuhnya dihilangkan, sehingga energi pendendam dalam tubuh sangat murni, dan itu juga akan membantu dalam kultivasi di masa depan. Mo Feng juga berkata dengan sedikit iri. Pembaptisan 10.000 bunga ini juga cukup bagus. Ini dapat menghilangkan kotoran dari tubuh dan dapat berkonsentrasi pada kultivasi. Kecepatan kultivasi juga dapat sangat dipercepat, dan kekuatan dalam tubuh saya terlalu berantakan. Ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan juga tertawa, jelas, jika dia benar-benar ingin memilih apa yang dibawa oleh Solomon dan Wanhua Pavilion, dia hanya akan memilih Wanhua Pavilion. Lagi pula, reputasi Solomon tidak terlalu baik. Meskipun semangat juang itu berharga, itu juga harus dinikmati dengan hidup. Haha, paviliun Wanhua juga bersedia menghabiskan semua uangnya. Sejauh yang saya tahu, baptisan 1000 bunga ini hanya akan diberikan jika Anda mendapatkan banyak prestasi di paviliun Wanhua. Saya tidak dapat membayangkan bahwa untuk memenangkan Xiao Yan ini, Anda bersedia membayar harga yang begitu tinggi. Orang kuat Salomo juga Wei berkata. Raja Xuanling di samping juga sedikit menggerakkan matanya. Jelas, untuk pembaptisan ribuan bunga di paviliun Wanhua, bahkan jika itu lebih kuat darinya, dia cukup tersentuh. Bagaimanapun, semangat juang di dalam tubuh berada di bawah kultivasi jangka panjang, itu juga akan dicampur dengan beberapa kotoran lainnya. Pembaptisan Wanhua Paviliun Wanhua ini dapat menghilangkan kotoran, sehingga membuat ki pertempurannya sendiri lebih murni, dan manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Junior terima kasih senior. Xiao Yan juga berkata dengan hormat, bagaimanapun juga Xiao Yan tidak ingin pergi ke tempat yang penuh dengan wanita. Hehe, Wanhua Pavilion dan Solomon benar-benar murah hati. Tapi aku tidak memiliki sarana seperti itu di Purgatory Hall. Jika kamu bergabung dengan Purgatory Hall kami, aku bisa memberimu gulungan keterampilan bertarung Immortal Rank. Aula api penyucian. Meskipun dia mengatakannya dengan ringan, kepentingan yang melekat pada Xiao Yan tidak lemah sedikitpun. Dengan mata pembangkit tenaga listrik di aula api penyucian, wajar untuk menemukan aura di antara alis Xiao Yan. Niat membunuh itu jelas tidak dimiliki oleh bunga-bunga di rumah kaca, dan harus dibudidayakan hanya dengan memiliki kehidupan dan kematian yang nyata melawan. Jika Xiao Yan ini bergabung dengan aula api penyucian saya, kami memiliki kepercayaan diri untuk melatihnya menjadi penerus berikutnya. Pembangkit tenaga listrik aula api penyucian juga diam-diam berkata. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil. Keterampilan bertarung tingkat abadi, bahkan di antara berbagai sekte di Xuantian Shan, di mana kekuatannya seperti awan, setara dengan menekan bagian bawah kotak. Aula api penyucian bersedia mengeluarkan benda sebesar itu, yang juga menunjukkan bahwa Xiao Yan dalam posisi yang kuat, harus. Karena suara pembangkit tenaga api aula penyucian tidak jatuh, pembangkit tenaga listrik sekte lain di sekitar tubuh juga mengerutkan kening. Jelas, keterampilan bertarung tingkat abadi ini cukup berbobot bahkan di sekte masing-masing. Aula api penyucian ini dapat dianggap bagus.
Ini mengambil dunia sebagai tanggung jawabnya sendiri, dan itu juga merupakan tempat suci budidaya yang langka. Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah. Hei, meskipun aula api penyucian ini tidak dapat ditambahkan ke dalamnya, itu masih dapat mengelola hubungan yang baik dengannya. Bagaimanapun, mereka berspesialisasi dalam menangani hal-hal jahat di dunia iblis dan dunia hantu. Pada saat itu, mereka pasti harus mengintip 1 atau 2 metode khusus. Suara Jin Long Wang juga bergema di benak Xiao Yan. Aula api penyucian benar-benar hebat. Nilai dari keterampilan bertarung tingkat keabadian cukup tinggi. Pria kuat Solomon juga mendengus. Itu hanya keterampilan bertarung belaka. Jika Anda dapat menerima murid ini, itu akan menjadi ide yang baik untuk menjadi penerus Master Aula. Pembangkit tenaga listrik aula api penyucian juga berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan penuh harap, menantikan tindakan Xiao Yan. Tidak ada keraguan bahwa selama Xiao Yan menunjukkan sedikit detak jantung, rubah tua di atas langit ini pasti akan meningkatkan daya tawar mereka. Junior masih berterima kasih kepada senior. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, tawar-menawar aula api penyucian ini sangat berharga, tetapi Xiao Yan dan dunia hantu dan dunia iblis tidak memiliki kebencian yang mendalam, jadi kesempatan untuk bergabung dengan sekte ini jauh lebih kecil. Ketika orang-orang di samping Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alis mereka sedikit bergerak. Tulisan tangan aula api penyucian ini benar-benar luar biasa. Untuk memenangkan Xiao Yan, dia tidak ragu untuk menggunakan posisi Aula Master. Aula Master of the Hall. Aula api penyucian bertanggung jawab atas seluruh aula api penyucian. Tang, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Raja Xuanling. Jika aula api penyucian dapat menggunakan chip mahal seperti itu untuk menarik Xiao Yan, itu menunjukkan bahwa potensi Xiao Yan cukup bagus. Hei, kamu benar-benar, pembangkit tenaga listrik di Purgatory Hall sepertinya sudah mengetahui hasilnya, dan berkata tanpa kejutan. Melihat fluktuasi jiwa yang samar di tubuh Xiao Yan, seperti yang diharapkan, anak ini masih seorang apoteker. Bakat yang mengerikan, istana boneka juga berkata perlahan. Kekuatan seseorang itu penting, tetapi yang lebih penting, di bawah premis kekuatan yang kuat, dia masih seorang alkemis. Pangkatnya tentu tidak rendah, bakat seperti itu sangat luar biasa. Jika itu masalahnya, maka rumah boneka saya tidak diambil oleh orang kuat. Setelah orang kuat di rumah boneka selesai berbicara, dia juga melirik pria kuat di lembah Pil tidak jauh. Pil Valley, keluarga kerajaan Xuanling dan Wan Jianmen, tetapi 3 raksasa sekte ini, hanya sedikit orang yang akan menyinggung mereka. Jadi pembangkit tenaga listrik dari rumah boneka juga bermaksud untuk menjual Pil Valley ini. Haha, kalau begitu terima kasih untuk rumah bonekanya. Jika ada kebutuhan untuk ramuan obat di masa depan, katakan saja. Seorang lelaki tua dari Pil Valley juga berkata sambil tersenyum. Pembangkit tenaga dari rumah boneka mendengar kata-kata itu dan tersenyum kegirangan. Dengan kata-kata bantuan dari Pil Valley, itu akan jauh lebih nyaman di masa depan. Hei, apoteker benar-benar dicintai oleh semua orang. Xiao Yan juga menemukan pemandangan di langit, dan tidak bisa menahan senyum. Jika kamu memasuki istana kuno yang sunyi, 8 Dunjia juga akan memberimu latihan. Orang kuat di istana kuno yang sunyi itu juga berkata perlahan. 8 Dunjia, ini adalah metode yang bahkan dipuji oleh tuanku, Raja Naga Emas. Di masa depan jika Anda memiliki kesempatan, mari kita berhubungan. Xiao Yan juga tertawa. Jangan khawatir, kekuatan 8 Dunjia ini sangat kuat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan metode pemurnian tubuh dari klan naga kita. Dalam hal teknik pemurnian tubuh, klan naga kita sudah cukup untuk menyaingi sekte manapun. Suara percaya diri Raja Naga Emas juga berkata, jangan khawatir, setelah kamu berhasil bergabung dengan sekte, itu akan diajarkan kepadamu. Suara Raja Naga Emas juga memberi Xiao Yan kepastian. Xiao Yan bergumam. Melihat Xiao Yan di tanah, dia jatuh ke dalam perenungan. Pembangkit tenaga istana kuno yang sunyi juga tahu bahwa tidak ada kesempatan, jadi mereka menggelengkan kepala dan melangkah mundur. Petik 2. Orang-orang menggelengkan kepala. Jelas, meskipun Xiao Yan adalah pemula nomor 1, dia melanggar aturan mereka. Orang-orang dari Wan Jianmen juga menggelengkan kepala, dan Xiao Yan tidak merasakan niat pedang. Keberadaan pedang, jadi dia menyerah. Lagi pula, Xiao Yan saat ini,
membawa penggaris berat di punggungnya telah menjelaskan banyak masalah, dan sangat tidak realistis untuk beralih ke niat pedang saat ini. Saya percaya pada pilihan Anda. Chang Yu tidak melempar chip apapun, dan berkata dengan lembut. Sial, paviliun Fenxiang ini tidak akan benar-benar melengkung seperti ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening dan cukup tertekan. Pada titik ini, ada juga Dan Bu dan keluarga kerajaan Xuanling tidak melemparkan chip apapun pada Xiao Yan. Hehe, aku tidak tahu apakah itu Raja Xuanling atau... Dan Bu tua juga tersenyum perlahan. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Raja Xuanling juga sedikit tersenyum. Meskipun beberapa hal tidak menyenangkan baru saja terjadi, dia masih harus menjaga temperamen yang seharusnya dimiliki keluarga kerajaan. Xiao Yan adalah, jika kamu bergabung denganku, keluarga kerajaan Xuanling, keluarga kerajaan Xuanling, Anda diizinkan untuk berendam di Imperial Pond, dan sumber daya juga akan dimiringkan ke arah Anda. Dalam 70 tahun, itu akan cukup bagi Anda untuk menginjakkan kaki di Battle of Immortals. Raja Xuanling berkata perlahan. Ini, mengikuti kata-kata Raja Xuanling, banyak pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dari 9 sekte super juga sedikit mengernyit, jelas dikejutkan oleh chip Raja Xuanling. Sekarang, terobosan ke pembangkit tenaga abadi berjuang dalam 70 tahun. Ini tampak seperti fantasi, tetapi tidak. Keluarga kerajaan Xuanling adalah keberadaan paling kuat di benua Xuanling. Karena Raja Xuanling ini berani berbicara, itu tidak boleh tanpa tujuan, dan harus ada dasar. Tes cek-cek, itu benar-benar tangan yang besar. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling telah memutuskanku. Xiao Yan juga sedikit tersenyum, meskipun keluarga kerajaan Xuanling menawarkan kondisi yang menakutkan, tetapi Xiao Yan tidak merasakan detak jantung sedikit pun, karena dia tidak melakukannya. Mengetahui apa yang terjadi, Xiao Yan merasakan aura yang berbeda dari Raja Xuanling ini. Xiao Yan tidak bisa mengatakan secara spesifik, tapi itu bukan hal yang baik. Apa yang kamu pikirkan? Raja Xuanling juga memiliki kesempatan untuk menang. Horor masih harus berterima kasih kepada Kaisar Xuanling atas kebaikannya. Anak itu terbiasa menganggur dan liar, dan dia tidak terbiasa dengan keluarga kerajaan, jadi dia masih tidak bisa bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, maaf. Xiao Yan juga berkata dengan sedikit meminta maaf. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk? Senyum Raja Xuanling menjadi buntu dalam sekejap, dan kemudian dia berkata dengan marah. Hehe, kenapa kamu menindas pendatang baru seperti ini? Pria tua dangu di samping juga berbicara perlahan, menatap Xiao Yan dengan kagum. Adapun kondisi Pil Valley saya, jika Anda memasuki Pil Valley saya, selain 70 tahun yang dikatakan Raja Xuanling akan membantu Anda menerobos pertempuran abadi, Anda juga akan diizinkan untuk menerobos dalam waktu 20 tahun. Alkemis tingkat abadi, dangu tua itu juga berbicara perlahan. Orang tua ini, Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, jelas dalam kondisi yang begitu menarik, Xiao Yan ini akan benar-benar bodoh jika dia tidak bergabung. Begitu kata-kata dangu tua jatuh, Mu Yingying, Yueru dan Mu Feng di sekitar Xiao Yan semuanya terkejut. Di bawah kondisi yang menakutkan seperti itu, jika itu orang lain, kengeriannya juga akan tergerak. Xiao Yan, apa pilihanmu? Kedua putri Yueru dan Mu Yingying juga menatap Xiao Yan dengan hati terangkat. Xiao Yan juga terkejut saat ini. Jika janji Raja Xuanling bahwa kondisi Xiao Yan untuk menerobos pertempuran abadi dalam 70 tahun tidak cukup menarik, maka apa yang dikatakan dangu tua akan membiarkan Xiao Yan dipromosikan menjadi alkemis peringkat abadi dalam waktu 20 tahun adalah sangat penting. Semakin mahir apoteker, semakin sulit praktiknya. Bagaimanapun, peningkatan pemurnian obat lebih sulit daripada budidaya ki pertempuran biasa, tetapi tidak ada keraguan bahwa apoteker yang kuat lebih penting daripada pembudidaya ki pertempuran. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah menjadi alkemis peringkat pertama kaisar. Setelah melewati peringkat kedua kaisar, setelah peringkat ketiga kaisar, dia adalah alkemis peringkat keempat peringkat abadi. Jangan melihat ini hanya sebagai level kecil, kesulitan menerobos lebih sulit daripada mencapai langit. Tes, CZ, masih bisakah aku berganti sekte? Xiao Yan juga tersenyum pahit. Jelas, kondisi Pil Valley ini juga membuat hati Xiao Yan yang acuh tak acuh merasa sedikit tergerak. Batuk, jangan tergoda oleh hal-hal dangkal ini. Jika kamu bergabung dengan Paviliun Fenxiang,
kamu hanya akan mendapatkan lebih banyak barang di masa depan daripada yang kamu miliki sekarang. Selain itu, ada banyak hubungan antara ini, api suci dan paviliun Fenxiang. Aku tidak bisa membiarkanmu bergabung dengan paviliun dupa pembakaran ini dengan sia-sia. Raja Naga Emas juga terkejut, dan tampaknya menemukan kesalahan yang tidak disengaja dari apa yang baru saja dia katakan, tetapi dia tetap mengatakannya. Hehe, Seng Yan, dibandingkan dengan Seng Yan, hal semacam ini tidak layak disebut. Mendengar Seng Yan, hati asli Xiao Yan juga menjadi tenang. Lagi pula, meskipun janji Raja Xuanling dan Lembah Pil sangat menarik, Xiao Yan tidak bodoh. Jika sekte memupuk murid seperti ini, maka dia pasti akan mewarisi posisi ketua sekte di masa depan. Penjaga toko adalah juga cukup sakit kepala untuk hal-hal ini. Begitu kata-kata dangu tua keluar, sekitarnya tiba-tiba sunyi senyap. Alkemis dari peringkat abadi, orang-orang yang hadir juga sangat jelas tentang identitas dan statusnya. Bahkan jika kekuatannya mencapai Kaisar Dou Bintang 9, Raja Xuanling yang tidak tahu bahwa dia telah mencapai puncak Kaisar Dou untuk beberapa putaran akan sopan kepadanya. Apoteker tingkat abadi mampu memperbaiki ramuan obat tingkat abadi, dan ketika saatnya tiba, para pejuang abadi yang kuat juga akan bersedia melayani mereka. Apa yang kamu bercanda? Mungkinkah kamu adalah Tuan Lembah? Raja Xuanling juga berkata perlahan. Haha, itu hanya melawan yang abadi. Damu tua itu juga berkata perlahan, tetapi adalah suara dalam suaranya. Pemaksaan yang tidak diragukan lagi. Sial, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya ada Dou Xian di Pil Valley ini. Sepertinya rencananya lebih cepat dari jadwal. Raja Xuanling juga terlihat jelek, dan kemudian bergumam dalam hatinya. Ketika orang kuat Salomo melihat ekspresi Raja Xuanling, itu juga tidak jelas, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dikatakan bahwa pemilik lembah pil ini adalah alkemis peringkat abadi. Tidak ada yang tahu apa itu peringkat abadi, tetapi beberapa dekade yang lalu, kekuatan Tuan Lembah Pil telah mencapai puncak peringkat 9 Kaisar Dou Abadi, juga selangkah lagi, tetapi ada beberapa rumor di tahun-tahun ini. Mungkin dia mencapai level Dou Immortal. Pil Valley Master ini bukan Dou Immortal atau dia dapat memperbaiki cukup untuk membuat Dou Immortal. Ramuan yang membuat iri yang kuat, jika benar-benar menembus Dou Xian, maka kekuatan dan status keseluruhan Lembah Pil juga akan. Chang Yu di samping juga berkata perlahan. Aku tidak menyangka lembah pil ini begitu menakutkan. Xiao Yan juga menyeringai. Cukup iri. Oke, Xiao Yan, apa pendapatmu? Dan Gu tua itu menatap Xiao Yan dengan senyum pelan, seolah dia tidak sabaran sama sekali. Batuk-batuk-batuk, mungkin saya akan mengecewakan senior. Saya memikirkannya dan memutuskan untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Xiao Yan juga sedikit menyesal dan menghadapi banyak kekuatan kuat di langit dengan ekspresi menyakitkan cara hormat. Apa, kamu benar-benar menolak Pil Valley-ku? Apakah kamu tahu apa artinya ini? Tidak ingin menghancurkan masa depanmu untuk beberapa orang yang tidak relevan. Murid lembah dan yang lama juga melebar. Karena suara Xiao Yan tidak jatuh, banyak pembangkit tenaga listrik di langit juga terkejut. Mungkinkah Xiao Yan ini memiliki penyakit otak? Keluarga kerajaan Xuanling dan Pil Valley, yang ditempatkan dengan baik, tidak bergabung, tetapi malah bergabung dengan Paviliun Dupa. Meskipun kekuatan keseluruhan dari Burning Incense Pavilion tidak termasuk di antara 9 sekte super, itu milik bagian tengah, tetapi tidak sebanding dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Pil Valley. Keluarga kerajaan Xuanling ini adalah eksistensi yang akan membuat Xuan Tiantian gemetar jika mereka mengucapkan sepatah kata pun di benua Xuanling ini. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling bersedia menggunakan sumber daya keluarga kerajaan untuk membantu Xiao Yan menerobos pertempuran abadi dalam 70 tahun. Jangan berpikir itu mudah untuk dikatakan, kekuatan Xiao Yan ada di tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, dan ada tanda-tanda samar menembus tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4, tapi dia masih panjang, jauh dari Dou Xian. Jika Xiao Yan bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, itu tidak diragukan lagi berarti dia telah melangkah ke tingkat Dou Xian. Dengan bakatnya dan sumber daya yang besar dari keluarga kerajaan Xuanling, menerobos Dou Xian dalam waktu 70 tahun sudah dekat. Melihat Pil Valley, selain didasarkan pada keluarga kerajaan Xuanling, dia juga bersedia membantu Xiao Yan masuk ke Immortal Rank Alchemist. Kualifikasi pertempuran abadi itu kuat, ditambah dengan potensi mengerikan dari pemurnian obat tingkat abadi,
jika ada orang yang hadir, teror akan bergabung dengan Pil Valley. Lagi pula, meskipun Pil Valley ini jarang memperdebatkan peringkat sekte super, status tuannya tidak tergoyahkan. Xiao Yan, kamu harus memikirkannya. Pria tua di Danbu juga kembali sadar, dan segera mendengus pada Xiao Yan. Yah, aku sudah mempertimbangkannya dengan jelas. Junior Xiao Yan, bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, aku ingin tahu apakah senior akan menerimanya. Xiao Yan juga memandang Chang Yu dengan penuh minat. Dia juga seorang pejuang dengan api, atribut. Orang-orang di paviliun juga memiliki semacam atmosfer. Selain kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga bersedia bergabung dengan sekte ini. Hei, nak, Chang Yu juga tertawa, dan dengan lambaian tangannya, Xiao Yan muncul di belakang Chang Yu. Sialan, Chang Yu, obat macam apa yang kamu berikan pada anak ini untuk membuatnya mau bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaranmu? Dangu tua itu berkata dengan marah. Kali ini, dia telah menuliskan perintah militer ke Pil Valley. Pastikan untuk membawa kembali tempat pertama ini. Pasalnya, perebutan poin juara pertama kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kompetisi perebutan poin kali ini kebetulan bertemu dengan Kaisar Hantu Kembar yang memecahkan segel, jadi kualitas tempat pertama jauh lebih baik daripada kompetisi perebutan poin sebelumnya. Bergabung dengan sekte pada dasarnya gratis, jadi mengapa kamu mengatakan bahwa kamu kecanduan narkoba? Chang Yu berkata dengan sikap yang mengesankan. Kamu, dan Gu Tua juga marah, menatap Chang Yu dengan sedikit kebencian, seolah-olah perang akan segera pecah. Oke, karena dia sudah mengambil keputusan, mari kita ikuti arusnya saja. Bukankah ada bibit yang bagus di bawah sana? Wanita dari Paviliun Wanhua yang berbicara. Pria tua dan Gu juga mendengus dingin, dan kemudian berhenti menatap Chang Yu, tetapi kemarahan di hatinya tetap tidak berkurang. Lihat anakmu, ini semua salahmu. Chang Yu juga melihat Xiao Yan di belakangnya dan tersenyum. Itu bukan urusanku. Xiao Yan juga merentangkan tangannya tanpa daya. Dengan kata lain, bagaimana Anda bergabung dengan saya dan saya akan bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran Anda? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hahaha, tentu saja aku tahu. Chang Yu juga tertawa. Senior 9 jiwa prasasti memberitahumu. Xiao Yan juga menebak. Kamu pintar. Chang Yu juga tertawa. Hei, aku selalu merasa seperti jatuh ke dalam jebakan. Xiao Yan juga tidak berdaya, lalu menatap 3 orang terakhir di tanah. Karena tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin ini telah memilih sektenya sendiri, maka masalah ini akan dihentikan. Ada 3 yang tersisa, aku tidak tahu sekte mana yang ingin kamu ikuti. Dia berkata, tetapi matanya terus menatap Yueru, seolah-olah dia telah puas dengannya. Aku akan datang dulu, aku juga bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Mu Feng juga berkata, dan dengan mudah pergi ke belakang Chang Yu. Dengan tambahan Mu Feng, Raja Xuanling dan Salomo juga sedikit tidak senang di wajah mereka, tetapi mereka tidak menyerang. Di mana kalian berdua? Pada saat ini, 2 pria kuat di Istana Cinta Tak Berperasaan dan Paviliun Wanhua juga menatap kedua wanita di tanah dengan mata cerah. Karena kedua sekte tersebut sebagian besar adalah murid perempuan, hampir tidak ada murid laki-laki, jadi mereka juga cukup tertarik pada wanita. Mu Yingying mengenakan perhiasan perak di kepalanya, dan dia cukup lincah dengan kuncir kuda ganda yang cantik. Dan Yueru juga memiliki rambut panjang yang berkibar, dan 3000 sutra jatuh seketika, jadi dia memiliki temperamen seperti peri yang tak terlukiskan. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Aku benar-benar bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Tapi Xiao Yan ini juga menarik, nyala api di tubuhnya bisa begitu terintegrasi. Ini yang pertama kali saya melihatnya, dan wajah saya tidak dapat dipindahkan oleh kondisi yang menarik seperti itu. Petik 2. Dan tampaknya memiliki bos saudara Yanqi, saya harus mengikutinya, itu tidak boleh menjadi orang jahat. Mu Yingying juga dengan cepat berpikir dalam hatinya. Setelah memikirkannya, dia juga sedikit mengagumi Xiao Yan, tetapi jika itu adalah Mu Yingying, dia tidak akan begitu bertekad. Setelah berpikir sebentar, Mu Yingying juga bergerak sedikit, mengambil langkah maju, dan kemudian perlahan berkata kepada orang-orang kuat di langit, junior ini telah memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Suara seperti lonceng perak memenuhi seluruh puncak gunung, semua orang mendengarnya dengan jelas.
Jika kamu bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanlingku, maka perlakuannya akan sama persis dengan apa yang baru saja kamu katakan kepada Xiao Yan. Raja Xuanling juga berkata dengan cukup agresif. Karena dia telah melepaskan pendatang baru yang berbakat, Mu Yingying ini tidak bisa melepaskannya. Junior berterima kasih kepada para pendahuluku, tetapi setelah memikirkannya, Burning Incense Pavilion adalah yang paling cocok untukku, jadi aku mungkin tidak dapat bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Yingying juga tersenyum sedikit. Meskipun Mu Yingying juga iri dengan kondisi menarik dari sekte super, tetapi setelah memikirkannya, dia juga merasa bahwa tidak banyak sekte yang cocok untuknya. Kata-kata Solomon sangat tidak cocok untuknya. Sekte yang sangat misterius ini memberi kesan buruk pada Mu Yingying pada pandangan pertama, jadi Mu Yingying pasti tidak akan bergabung dengannya. Adapun aula api penyucian, Mu Yingying juga tidak terlalu tertarik. Lagi pula, Mu Yingying bukan orang yang suka perang, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan aula api penyucian, tempat dia bertarung dan membunuh sepanjang tahun. Sejauh menyangkut Ancient Wilderness Hall, dengan sosok ramping Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Lagi pula, hampir tidak ada gadis yang akan memilih teknik pemurnian tubuh, dan sosok seorang gadis sangat penting. Adapun Istana Cinta, Wan Jianmen dan sekte lain di Pil Valley, Mu Yingying juga memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik dengan ini. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, Mu Yingying samar-samar merasakan aura yang mendominasi, dan dengan karakter Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran. Meskipun ini karena dendam atribut api saya, tampaknya ada hubungannya dengan Xiao Yan. Lagi pula, Mu Yingying juga ingin mencari tahu tentang api di rahasia tubuh Xiao Yan. Sialan, apa yang terjadi di Pavilion Dupa Pembakaran? Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, kelopak matanya berkedut keras, seolah ada firasat buruk yang muncul di hatinya. Mu Yingying ini benar-benar, Xiao Yan juga tidak berdaya, aku tidak tahu mengapa Mu Yingying ini bergabung dengan Burning Incense Pavilion. Menurut tebakan Xiao Yan, Pavilion Wanhua adalah yang paling cocok untuknya. Pada saat ini, Mu Yingying sudah berada di puncak kekuatan Kaisar Dou Bintang 4. Menerobos Kaisar Dou Bintang 5 sudah dekat, dan jika bukan karena Kaisar Hantu Kembar yang terjadi pada akhirnya, dari kompetisi perebutan poin, Mu Yingying harus datang ke tempat pertama ini. Apa yang ingin dilakukan Mu Yingying? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Meimu menatap Xiao Yan di langit sedikit, dan kemudian menatap Mu Yingying di tanah dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia sedang berpikir? Kemudian Yueru sepertinya telah menemukan benua baru, pupil matanya sedikit menyala. Saya harus mengatakan bahwa terkadang intuisi seorang wanita agak menakutkan. Bagaimana denganmu? Sekte mana yang akan kamu ikuti? Wanita dari Pavilion Wanhua juga bertanya. Meskipun bakat dan kekuatan Mu Yingying cukup bagus, tetapi sistem pilihan bebas semacam ini, karena orang lain telah memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran, maka mereka tidak pandai berbicara. Tapi untuk kata-kata Yueru, pembangkit tenaga listrik Pavilion Wanhua tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Orang lain mungkin hanya tahu sedikit secara samar, tetapi bagi mereka Pavilion Wanhua, identitas pewaris sangat penting. Jadi tidak peduli apa yang kamu katakan, wanita bernama Yueru ini harus diambil. Generasi muda juga memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran. Yueru juga memikirkannya berulang kali, dan kemudian Mei terus menatap Mu Yingying dan Xiao Yan, lalu berkata. Mu Yingying juga tampaknya tidak tahu bahwa Yueru ingin bergabung dengan Pavilion Dupa Pembakaran, tetapi menurut waktu sebelumnya di hutan mayat Yin, hubungan antara Yueru dan Xiao Yan pasti kuat, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Seperti semua orang tahu, Yueru memiliki identitas pewaris, dan dari semua aspek, itu adalah yang paling cocok untuk bergabung dengan Pavilion Wanhua, tetapi Yueru tampaknya khawatir tentang hal-hal lain, jadi keputusan ini untuk sementara diubah. Yueru, kamu, Xiao Yan juga menatap Yueru dengan tatapan kosong, seolah dia benar-benar terkejut dengan hal ini. Hei, sepertinya wanita ini memiliki emosi yang berbeda terhadapmu. Suara Raja Naga Emas di dalam tubuh juga terdengar perlahan. Hei, Yueru, kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah punya keluarga, aku tidak ingin mengecewakan kebaikanmu. Xiao Yan juga bergumam di dalam hatinya, jelas ini adalah apa yang Yueru lakukan.
merasa agak tidak berdaya. Mendengar ini, Chang Yu juga cukup lega, dia baru saja akan melambaikan tangannya dan mengambil Yueru di bawah komandonya, tetapi tiba-tiba, wanita dari paviliun Wanhua tiba-tiba meninggalkan langit dan diam-diam muncul di samping Yueru. Tunggu sebentar, aku punya beberapa kata untuk disampaikan padanya. Wanita di paviliun Wanhua tidak terburu-buru, bibirnya bergerak sedikit, dan kemudian dia menempel di telinga Yueru, seolah-olah dia mengatakan sesuatu, yang membuat wajah Yueru kian kesal, memerah. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Yueru masih seorang wanita tanpa sumber daya manusia, dan itu tidak dapat dihindari dalam hal hubungan antara pria dan wanita. Kalau begitu aku akan bergabung dengan paviliun Wanhua. Yueru juga pulih untuk waktu yang singkat, dan kemudian melihat ke langit Xiaoyan, yang berada di tengah, tersenyum padanya, dan kemudian menatap Mu Yingying dengan kebanggaan yang kuat di matanya, menunjukkan bahwa Yueru tidak akan pernah menundukkan kepalanya dengan mudah. Dia juga seorang wanita, meskipun Mu Yingying tidak tahu apa yang dimaksud Yueru, tetapi dia juga menemukan beberapa hal lain di mata Yueru. Ada apa dengan Yueru? Sepertinya aku mencuri sesuatu darinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir sia-sia, di puncak gunung saat ini. Sinar cahaya warna yang berbeda juga menyebar, tanpa kecuali, di garis depan sinar cahaya ini adalah pembangkit tenaga listrik dengan sekte masing-masing memimpin tim. Adapun sinar cahaya, kali ini pendatang baru bergabung dengan sekte masing-masing. Sejak pilihan Mu Yingying dan Yueru, Mu Yingying telah bergabung dengan paviliun dupa pembakaran, dan Yueru pasti telah bergabung dengan paviliun Wanhua di bawah suara wanita di paviliun Wanhua. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang besar, mudah untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik paviliun Wanhua kepada Yueru, tetapi Xiaoyan juga tidak melakukannya. Di masa lalu, Xiaoyan juga percaya bahwa Yueru perlahan akan melepaskannya, cinta, yang juga merupakan niat Zheng He Xiaoyan. Baru saja, pria kuat dari paviliun Wanhua berkata kepada Yueru, jika kamu ingin bertemu dengan kekasih kecilmu, bergabunglah dengan kami di paviliun Wanhua. Berdasarkan status Anda sebagai pewaris, kami juga dapat memperoleh sumber daya yang sangat besar di paviliun Wanhua. Lain kali saya melihatnya, itu tidak akan menjadi hambatannya, dan tidak akan mudah untuk menangkap hatinya, kurang dari I lebih besar dari kurang dari I lebih besar dari. Adapun wanita bernama Mu Yingying, tidak ada masalah. Wanita dari paviliun Wanhua berbisik di telinga Yueru. Tapi, Yueru juga sedikit ragu. Terlalu lengket tidak baik. Wanita paviliun Wanhua melanjutkan. Oke, kata Yueru sedikit enggan. Meskipun Chang Yu senang, dia juga tahu identitas pewaris Yueru, jadi dia tidak memaksa Yueru untuk bergabung, tetapi malah membuat paviliun Wanhua lebih murah. Bergabung dengan paviliun pembakaran dupa miliknya menahan perkembangan masa depan wanita itu. Dan dengan mata panas Chang Yu, dia secara alami menemukan beberapa hubungan yang tidak biasa antara Xiaoyan dan Yueru. Tidak apa-apa untuk berpisah, Chang Yu juga berkata perlahan. Selain itu, tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin kali ini, paviliun Fenxiang mereka juga menempati sebagian besar orang-orang berbakat. Mereka tidak boleh terlalu ekstrim dalam pekerjaan mereka. Mereka juga harus memberikan beberapa pendatang baru kepada orang lain. Bagaimanapun, paviliun Fenxiang hanya dengan Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling, hubungannya tidak harmonis. Kekuatan lain, hubungannya tidak buruk, kurang dari I lebih besar dari kurang dari I lebih besar dari. Segera, Yueru menggelengkan kepalanya, dan kemudian langsung menuju ke belakang wanita paviliun Wanhua. Pada titik ini, kompetisi perebutan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sebenarnya. Hehe, kompetisi perebutan poin ini benar-benar berliku-liku. Dan Bu Tua juga memandang Xiaoyan dengan sedikit penyesalan, jelas bibit yang sangat bagus itu sebenarnya lebih murah daripada paviliun Fenxiang. Sepertinya paviliun Fenxiang Anda akan naik kali ini. Orang-orang di istana boneka juga tertawa. Jelas, paviliun Fenxiang memiliki hubungan yang harmonis dengan Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling, dan hubungan dengan sekte lain ini juga cukup harmonis. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Chang Yu juga tersenyum dan melihat sekelompok orang di belakangnya. Jelas, Chang Yu tidak berharap begitu banyak orang untuk bergabung dengan paviliun Fenxiang kali ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ada juga beberapa Xiaoyan yang berbakat dan kuat, Mu Yingying dan Mu Feng. Kalau begitu,
Bawa pulang, kurang dari I lebih besar dari kurang dari I lebih besar dari. Dalam kompetisi Zongmen 8 tahun kemudian, aku juga menantikan penampilan kalian. Damu tua itu juga tertawa. Pergi. Raja Xuanling juga mendengus dingin, dan kemudian berubah menjadi ledakan cahaya. Dia hanya ingin pergi dengan pendatang baru di belakangnya, tetapi tiba-tiba dicegat. Raja Xuanling, jangan terlalu sibuk untuk pergi. Sebelum kompetisi perebutan poin, kami sepakat untuk memberikan tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin ini kualifikasi untuk berendam di Imperial Pond. Sekarang, setelah keputusan kami, jumlah orang telah meningkat dari pemikiran menjadi 3, saya tidak tahu apakah itu penting. Chang Yu juga tersenyum perlahan. Tentu saja penting. Raja Xuanling juga mendengus dingin, tetapi siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat menemukan bahwa rasa sakit di mata Raja Xuanling tidak dapat disembunyikan. Awalnya, jika orang-orang ini bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, kolam kekaisaran secara alami tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang dia telah bergabung dengan Burning Incense Pavilion, yang memiliki hubungan buruk dengan keluarga kerajaan Xuanling. Tidak heran jika Chang Yu menanyakan hal ini secara tidak perlu, kurang dari I lebih besar dari kurang dari I lebih besar dari. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Raja Xuanling untuk 3 murid pavilion dupa pembakaran untukku. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga menyaksikan Raja Xuanling pergi. Saat suara Chang Yu tidak jatuh, banyak pembangkit tenaga listrik di sebelahnya tiba-tiba berbalik. Ini adalah penampilan paling terobosan, dan ketiganya dengan kekuatan dan bakat yang menakutkan semuanya bergabung dengan Pavilion Fenxiang. Dan siapa dari pewaris yang juga ingin bergabung dengan Burning Incense Pavilion? Jika tidak ada perubahan besar, maka Burning Incense Pavilion akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Sepertinya Pavilion dupa pembakaran ini akan segera bangkit. Para pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga tahu di dalam hati mereka, dan setelah menyapa Chang Yu, mereka pergi satu demi satu. Pada saat ini, hanya ada 2 sekte yang tersisa di puncak gunung, Pavilion Wanhua dan Pavilion dupa pembakaran. Kita harus pergi juga, Chang Yu juga berkata perlahan. Senior, tunggu sebentar. Xiao Yan juga menatap Yueru, yang ada di sampingnya, dengan mata yang salah. Dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa begitu kejam. Lagi pula, ketika dia berada di keluarga Yue, dia dirawat oleh keluarga mereka, dia segera melunak, dan kemudian perlahan berjalan, kurang dari I lebih besar dari kurang dari I lebih besar dari. Hei, ketika kamu pergi ke Wanhua Pavilion, kamu masih harus menyingkirkan karakter lemahmu. Bagaimanapun, persaingannya sangat ketat. Tapi jika ada yang menggertakmu, aku yang pertama menolak. Xiao Yan juga tersenyum dan berjalan kembali. Meskipun hanya beberapa kalimat pendek, Yueru cukup senang saat mendengarnya, yang membuktikan bahwa Xiao Yan masih memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadapnya. Aku akan menyusulmu dalam waktu singkat. Mungkin lain kali kita bertemu, kamu tidak akan bisa bertarung. Yueru juga menahan air mata di matanya yang indah dan berkata kepada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan juga menatap Yueru dan berkata, ya. Yueru menjawab sedikit, dan kemudian menghilang dari pandangan banyak pendatang baru yang tersisa di Pavilion Fenxiang di bawah kepemimpinan orang-orang kuat di Pavilion Wanhua, kurang dari I lebih besar dari kurang dari I lebih besar dari. Aku akhirnya pergi, tapi aku tercekik. Suara malas juga muncul, dan kemudian sosok yang akrab muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yi. Sejak dia datang ke puncak gunung, Xiao Yan tahu bahwa identitas Xiao Yi pasti akan ditemukan oleh yang kuat di sini, jadi dia juga mencari bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas, dan menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya di tempat yang tersembunyi, ruang angkasa. Teknik Raja Naga Emas, bahkan kekuatan Raja Xuanling, tidak dapat ditemukan, meskipun dia tidak khawatir. Ini, Chang Yu juga tersenyum, jelas Xiao Yan ini masih banyak pikiran. Hehe, ini saudaraku. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, dia juga telah menemukan situasi Pavilion Fenxiang barusan, jadi dia harus segera menyembunyikan beberapa cara, agar tidak diketahui di masa depan ketika mereka bertarung. Dengan penglihatan Chang Yu, dia secara alami menemukan bahwa kekuatan Xiao Yi cukup bagus, tetapi dia tidak terlalu terkejut, bagaimanapun, dia telah melihat orang ini di hutan mayat Yin. Kalau begitu aku akan bergabung dengan Burning Incense Pavilion juga. Xiao Yi juga tersenyum perlahan, api putih susu meluap di sekujur tubuhnya. Oke, Chang Yu juga tertawa. Ayo pergi,
Bawa kamu kembali ke Burning Incense Pavilion dulu. Chang Yu melambaikan tangannya, dan kemudian api di sekujur tubuhnya muncul, berubah menjadi sinar cahaya untuk menutupi semuanya. Akhirnya berakhir, sekarang saatnya untuk mulai mencari api suci. Pupil Xiao Yan juga menjadi panas. Di puncak gunung, dengan pembagian murid, kompetisi perebutan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sebenarnya. Xuan Tiantian, sebuah bangunan yang terletak di tanah paling subur di benua Xuanling. Di sini, ada banyak orang yang mampu dan orang-orang aneh dan harta surga dan bumi, yang merupakan tempat ikonik dari benua Xuanling. Tampaknya pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya lahir setiap hari, dan banyak sekte lahir atau dihancurkan, tetapi tanpa kecuali, status 9 sekte super ini belum terguncang selama hampir 1000 tahun. 9 sekte super selalu mengakar kuat di 9 gunung seperti Optimus Prime. Tidak peduli seberapa berbakat orang muncul, mereka tidak dapat menggoyahkan status 9 sekte super sedikitpun. Bagaimanapun, 9 sekte super telah berdiri di Xuantian selama hampir 1000 tahun, dan latar belakang masing-masing juga sangat menakutkan, jauh dari beberapa tidak ada yang sebanding. Dalam 3 hari Xuan, polanya juga sangat jelas. Secara umum, itu adalah 9 gunung dan 1 kota. 9 gunung secara alami adalah pegunungan dengan energi kaisar terkuat dalam 3 hari Xuantian. Ke-9 sekte super telah menggunakan cara khusus untuk melindungi mereka, sehingga kekuatan besar sekte masing-masing telah mendirikan sekte di pegunungan, dan ini lahir sekarang ada 9 sekte super. Tempat-tempat di mana 9 sekte super berada semuanya berada di puncak 9 gunung dengan kaisar Qi yang paling kuat, mencari semangat juang. Untuk kaisar yang kuat melawan Said, itu sudah dapat dianggap sebagai kecemerlangan kunang-kunang, sedangkan untuk kaisar Qi ini, itu adalah kekuatan yang sangat cocok untuk diserap oleh kekuatan kaisar Dou. Tetapi setelah mengatakan itu, tidak diketahui apakah berkultivasi di dalamnya dapat meningkatkan kecepatan kultivator. Tetapi itu juga merupakan dasar dan manifestasi dari kekuatan 9 sekte super. 9 gunung itu adalah Huashan, Taishan, Songshan, Hanshan, Tianshan, Wanhuashan, Danshan, Yinshan, dan Duanshan. Pavilion Fenxiang terletak jauh di atas Gunung Hua. Gunung Hua adalah puncak dari 9 gunung, dan Kaisar Qi juga sangat kuat. Itu juga dapat menempati peringkat pertama di antara 9 gunung. Sekarang telah menjadi ekor 9 gunung. Namun, meskipun di ujung 9 gunung, itu jauh lebih kaya daripada Kaisar Qi di tempat lain di Xuantianshan, jadi ada banyak murid yang telah bergabung dengan Pavilion Fenxiang. Batu padat di mana-mana di Huashan. Ada banyak energi atribut api di batu itu, dan setelah menyerapnya, itu akan membawa banyak manfaat bagi tubuh, jadi ini juga merupakan kabar baik bagi para murid yang terutama fokus pada atribut api melawan Qi di Pavilion Dupa Pembakaran. Bagaimanapun, batu-batu ini tampaknya lahir. Itu dapat menyerap energi atribut api dan menyimpannya. Pavilion Wanhua terletak di Gunung Wanhua, yang merupakan pegunungan terindah di antara 9 gunung. Memancing dan menebang kayu, jembatan kecil dan air yang mengalir, ribuan bunga bermekaran, dan burung berkicau dan bunga harum. Ini adalah pegunungan yang sangat cocok untuk anak perempuan. Di antara pegunungan Wanhua, bunga yang tak terhitung jumlahnya dan bunga besar sungai adalah yang paling terkenal. Tetapi bunga yang tampaknya indah juga mengandung racun yang sangat tinggi. Sama seperti manusia, tidak setiap tuan akan selalu menulis di wajah mereka, tetapi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukannya satu persatu. Datang ke sungai, para wanita Pavilion Wanhua juga sangat pandai dalam air. Lagi pula, mereka tinggal di kota air, dan dikabarkan bahwa Pavilion Wanhua adalah base camp. Itu dibangun di mata air dengan pemandangan terindah di Wanhua Gunung. Terlebih lagi, dikabarkan bahwa tidak hanya pemandangan di Gunung Wanhua yang sangat indah, tetapi bahkan para murid di Pavilion Wanhua semuanya cantik. Bagaimanapun, satu sisi air dan tanah mendukung satu orang. Kuil kuno yang terpencil terletak di Gunung Songshan. Kuil kuno yang sunyi ini terutama didasarkan pada teknik pemurnian tubuh. Jadi setiap hari Anda dapat melihat murid sektenya bola-balik antara puncak dan kaki gunung. Di sementara itu, konon untuk latihan, dan hanya orang-orangnya sendiri yang tahu apa tujuannya. Petik 2. Aula Api Penyucian, untuk sekte yang sangat dipuji karena berurusan dengan setan dan hantu, juga terletak di atas Hanshan. Hanshan, pegunungan misterius, yang dikelilingi oleh awan dan asap sepanjang hari.
Tetapi beberapa orang dalam tahu bahwa tampaknya ada sangat sedikit orang yang tertinggal di sekte ini. Bagaimanapun, metode kultivasi sekte ini cukup istimewa, mereka tidak tampaknya pergi keluar untuk berburu makhluk dari dunia iblis atau dunia hantu. Petik 2. Namun, setiap kali Purgatory Hall membunuh lawan yang kuat di alam iblis dan alam hantu, ia akan mengumumkannya kepada dunia, sehingga telah memenangkan pujian dari banyak orang selama bertahun-tahun. Petik 2. Solomon, sangat sedikit orang yang tahu tentang sekte yang agak misterius ini, hanya saja sekte itu terletak di puncak Gunung Yin. Petik 2. Gunung Yin, pegunungan yang tidak dianggap damai, sekali seseorang melangkah ke dalamnya, itu akan menjadi penghilangan yang aneh. Salomo juga berada di bawah tekanan dan mengirimkan banyak kekuatan untuk mencarinya, tetapi tidak membuahkan hasil. Mereka juga sangat tidak berdaya lagi pula, mereka menghilang di sekte mereka sendiri, dan tidak mudah untuk mengelak dari tanggung jawab. Petik 2. Ini juga membuat reputasi Sulaiman sangat tidak baik, lagi pula, bagaimana dia bisa menghilang tanpa alasan. Petik 2. Bahkan jika orang lain masuk karena kesalahan, itu tidak akan membunuhnya. Paling-paling, itu adalah pengingat. Jadi sekte lain juga waspada terhadap Solomon. Lagi pula, jika hal semacam ini tidak rumit, tidak ada yang benar-benar percaya. Petik 2. Rumah boneka terletak di puncak Gunung Tai. Orang-orang dari rumah boneka bertarung dengan cukup unik. Alih-alih menggunakan dendam, mereka mengendalikan boneka untuk bertarung melalui balas dendam atau kekuatan khusus, sehingga mereka disebut memiliki kekuatan sihir. Tidak terlalu banyak kekuatan. Petik 2. Taishan adalah pegunungan dengan puncak yang megah. Ini adalah tempat dengan ketinggian tertinggi dan garis pandang terluas. Di puncak Gunung Tai, seluruh Suantian-Santian dapat dilihat. Lembah Dan, terletak di Gunung Dan, adalah pegunungan paling aneh di antara 9 pegunungan. Petik 2. Danshan tidak tahu karena beberapa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, kualitas bahan obat yang ditanam di sini akan lebih baik daripada di tempat lain, dan waktu jatuh tempo akan sangat dipersingkat. Banyak orang di Dangu belum menemukan rahasianya, tetapi Danshan selalu telah itu adalah tempat suci di hati orang-orang Dangu. Petik 2. Lagi pula, sebagian besar Pil Valley adalah apoteker. Tidak peduli seberapa kuat kamu dalam memurnikan obat, akan sangat tidak berdaya jika tidak ada bahan obat. Memang benar bahwa sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Istana terletak di Duanshan. Duoshan, yang disebut Duoshan sebenarnya berasal dari suatu tempat di pegunungan yang disebut Wangduanya, dan mereka yang bergabung dengan Istana Jiking harus memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Jika Anda memotong emosi dan keinginan Anda, bahkan jika Anda tidak dapat melompati tebing Wangduan. Tebing Wangduan terbagi menjadi 2 bagian dari puncak Gunung Duanshan. Jika Anda tidak melompatinya, maka jurang yang menakutkan juga. Wanjianmen, terletak di pegunungan Tianshan. Tianshan adalah gunung logam yang sangat besar, itulah sebabnya Wanjianmen telah menjadi pemimpin dari 9 sekte super untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, pedang tertinggi dimaksudkan untuk bekerja sama dengan senjata terkenal. Kekuatan Wanjianmen ini, itu juga memang layak nomor 1. Dan yang disebut satu kota, tentu saja, keluarga kerajaan Xuanling menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material, untuk mencegah invasi keluarga Medusa, dan membangun tembok besar hitam yang membentang ratusan mil. Hanya untuk bertahan melawan keluarga Medusa terkutuk itu. Keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Medusa terus berlanjut selama banyak generasi, sehingga sekarang, apakah itu keluarga kerajaan Xuanling atau garis keturunan Medusa, mereka dianggap sebagai duri di mata. Huasan, pegunungan dengan beberapa sejarah dan warisan yang indah. Setelah Ki Kaisar tidak stagnan, paviliun dupa pembakaran ini menghasilkan banyak raksasa terkenal. Hehe, hampir sampai. Di kaki Gunung Huasan, sebuah ruang bergetar sedikit, dan kemudian Chang Yu juga muncul perlahan dengan suara itu. Di belakangnya, sekelompok pendatang baru juga memandang pegunungan di depannya dengan heran. Tinggi, langsung ke langit, sejauh mata memandang. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki banyak pendatang baru tentang pegunungan nomor 1. Paman Guru, di mana paviliun dupa pembakaran kita? Seorang murid baru juga berbicara perlahan. Hehe, jangan khawatir, paviliun Fenxiang kami berada di puncak Gunung Huasan ini. Di Huasan, ada formasi hukum penjaga, formasi Ventian. Formasi Ventian sangat ganas. Jika Anda terluka parah,
Kamu akan jatuh, dan ada ruang independen di dalamnya. Kami menyebutnya wilayah surga yang terbakar, dan paviliun dupa pembakaran kami ada di tempat lain. Chang Yu juga berkata perlahan. Formasi pembakaran surga. Mu Feng juga berseru, jelas terkejut dengan suara Chang Yu. Hah, mendengar ini, Xiao Yan juga menoleh untuk melihat Mu Feng. Jelas dia cukup asing dengan formasi surga yang terbakar dan wilayah surga yang terbakar ini. Arai surga pembakaran ini cukup kuat. Legenda mengatakan bahwa itu adalah formasi yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dengan seluruh upaya hidupnya. Formasi ini sangat kuat dan terutama berfokus pada atribut api. Saya ingat bahwa saya pernah membunuh seorang melawan pembangkit tenaga listrik abadi. Mu Feng juga bergumam. Apakah kamu membunuh peri yang bertarung? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan penuh minat dan melihat ke atas Huasan dari bawah Huasan. Seiring dengan matanya, ada juga kekuatan jiwa yang sangat murni, mencoba menjelajahi beberapa rahasia Huasan. Secara alami, Chang Yu yang berada di sampingnya juga memperhatikan tindakan Xiao Yan, dan kemudian dia tidak banyak bicara, tetapi tersenyum perlahan. Ini, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja menyebar jarak beberapa ratus meter, di bawah kendali Xiao Yan, dia menuju ke puncak Gunung Huasan, tapi tiba-tiba ditelan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ini menakuti Xiao Yan. Jejak kekuatan jiwanya barusan tidak lemah. Kekuatan jiwa di puncak tingkat biasa kaisar ditelan dalam sekejap. Disitulah formasi terluar dari formasi pembakaran surga berada. Chang Yu juga melihat keraguan Xiao Yan dan berkata, arai surga yang membakar ini telah memenuhi reputasinya di masa lalu. Pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kemudian menatap awan dan kabut di tengah gunung. Di mana? Seharusnya itu adalah formasi luar dari arai surga yang terbakar, dengan arai pelindung sekte besar yang menakutkan, selain beberapa pembangkit tenaga listrik dan Huasan, yang cukup kaya akan energi kekaisaran, ini adalah ibu kota Burning Incense Pavilion. Ayo pergi, pembatasan arai surga yang terbakar ini tidak bisa terbang, jadi aku hanya bisa pergi. Chang Yu juga tersenyum perlahan, dan kemudian menatap Xiao Yan dan yang lainnya dari waktu ke waktu, sangat puas. Kali ini, kami telah menerima begitu banyak pendatang baru di Paviliun Fenxiang. Ini benar-benar berkah dari leluhur Huasan. Chang Yu juga berkata perlahan, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, memimpin dan naik menuju Huasan. Murid-murid berikut juga menggelengkan kepala dan mengikuti, jelas, karena mereka telah bergabung dengan Paviliun Fenxiang, mereka secara alami tidak akan terjebak oleh kesulitan di depan mereka. Hei, Xiao Yan, kamu benar-benar bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga bergegas dan datang ke rumah Xiao Yan, samping, hati-hati berkata. Sepertinya kita berada di keluarga yang sama lagi. Xiao Yan juga tersenyum pada Mu Feng. Mu Yingying di samping. Di sisi lain, sepasang kuncir kuda itu cukup cantik, dan kemudian dia melompat-lompat. Di matanya yang indah, dia kadang-kadang menoleh untuk melihat Xiao Yan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi ketika dia melihat Xiao Yishi di samping Xiao Yan di matanya, Mei Mu juga ragu-ragu. Persepsi tajam Xiao Yi juga menemukan gerakan kecil Mu Yingying, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tetapi dengan kekuatan Xiao Yi saat ini di tahap awal Kaisar Bintang 7 Do, dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari Mu Yingying ini, yang sangat aneh. Petik 2. Hehe, kakak Xiao Yan benar-benar luar biasa, tidak hanya karena kekuatannya, tetapi keberaniannya adalah apa yang saya kagumi. Luo Guang juga tersenyum pada Xiao Yan, dan pria gemuk itu tersenyum, dan dia cukup ramah. Kekuatan dan keberanian yang Luo Guang bicarakan secara alami adalah Xiao Yan yang berurusan dengan kaisar hantu kembar di hutan mayat Yin. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berani memprovokasi kaisar hantu di dunia hantu ini. Tepat ketika hidupnya dipertaruhkan, Xiao Yan berdiri. Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan kaisar hantu kembar dan menjarah poin untuk mereka. Para pemain dalam kompetisi telah memecahkan kekhawatiran hidup mereka, jika tidak ada yang akan berdiri untuk berurusan dengan kaisar hantu kembar pada waktu itu, dan nasib mereka juga akan. Saudara Luo sopan, pertahanan saudara Luo melampaui batas, aku. Xiao Yan juga berkata dengan sopan. Ketika dia berada di hutan mayat, Xiao Yan menemukan bahwa pertahanan Luo Guang cukup menakutkan, terlepas dari kekuatan Kaisar Do Bintang 4 tahap akhir, jika dia benar-benar menggunakan langkah-langkah defensif,
bahkan Kaisar Dou Bintang 5 akan dapat melakukannya, menahannya untuk waktu yang lama. Ini juga yang dibutuhkan Xiaoyan, karena Xiaoyan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik Dou Di berbeda dari masa lalu. Kecepatan, kekuatan, dan bahkan temperamennya jauh lebih kuat. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan dan metode serangan, dia hampir memiliki tidak ada metode pertahanan. Ini juga ditakdirkan bahwa arah masa depan Xiaoyan adalah untuk fokus pada pertempuran jarak dekat, dan menggunakan kekuatan guntur yang membunuh dengan satu pukulan untuk menyelesaikan pertempuran. Namun, Xiaoyan juga ingin mempelajari beberapa tindakan defensif. Lagi pula, lebih banyak hal yang menyelamatkan jiwa sangat penting. Sepertinya aku masih perlu mulai mempelajari beberapa cara yang menyelamatkan jiwa. Bagaimanapun, jejak Shengyan juga. Tingkat ketujuh dari pemecahan langit juga akan memulai kultivasi tingkat kedua. Yang pertama level tidak bisa lagi menghadapi musuh saat ini. Adapun teknik klon dalam tubuh, itu juga merupakan pembunuh yang baik. Klon jiwa tingkat Fana Kaisar juga dapat mulai berlatih. Dan yang paling penting adalah tubuh Kaisar, yang harus diringkas. Xiaoyan berpikir dalam hati, dan kemudian terus meminumnya. Seruling hijau di samping juga berjalan dengan sengaja, dan kemudian ular-ular kecil di sekitarnya terus menelan huruf ular pada Xiaoyan. Sepertinya kamu sangat populer dengan mereka. Green Flute juga berkata. Kamu memiliki bau yang familiar. Xiaoyan juga berkata perlahan. Saya tahu, pada awalnya saya pikir Andalah yang membunuh keluarga kerajaan Medusa kami, jadi akan ada fluktuasi seperti itu. Tapi saya menemukan bahwa saya salah. Kamu ini fluktuasi akrab sedikit seperti bau ahli waris. Seruling hijau juga berbicara perlahan. Anak-anak, Xiaoyan juga melihat seruling hijau dengan bingung, seolah-olah aura di tubuh wanita itu sangat mirip dengan Cailin. Dengan kata lain, itu suami istri. Seruling hijau tiba dengan tenang dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Apakah kamu tahu keberadaannya? Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang masih tenang sekarang, meraih bahu Green Flute dengan satu tangan, dan berkata tanpa sadar. Batuk-batuk, kau menyakitiku, kata Elfdi dengan suara serak. Di mana dia? Ayo, mata Xiaoyan juga memancarkan beberapa warna berbeda, dan kemudian dia menunggu jawaban dari Green Flute. Aku tidak tahu di mana dia, tapi satu-satunya yang aku tahu adalah dia baik-baik saja sekarang. Green Flute juga berkata. Jangan bilang, kata Xiaoyan, dendam atribut api yang besar juga menyebar seketika. Dia mundur, itu tidak akan keluar dalam waktu singkat. Seruling hijau juga takut, dan untuk beberapa alasan, nyala api di tubuh Xiaoyan cukup aneh, dan itu benar-benar bisa membuat garis keturunannya terasa sedikit terbakar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.